Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai best atau teman-teman ataupun sahabat-sahabat Edwin Partners Love Home di luar sana. Kembali lagi di channel YouTube Edwin and Partners Love Home. Saya Guri. Saya Vina di acara Q&A seputar hukum. Jadi teman-teman, di video kita yang sebelumnya tuh yang tentang Q&A seputar sepeda listrik dan skuter listrik, ada yang komen lagi nih Kak, mau tanya. Ada yang komen lagi? Apa tuh? Jadi dia dari Reza Mawardi 03. Katanya, Kak mau nanya dong, kemarin tuh kan sempat hangat berita dugaan gratifikasi oleh SYL. Sebenarnya ada nggak sih batasan gratifikasi itu? Terima kasih. Kak, siapa tadi namanya? Kak Reza Mawardi 03. Oke, untuk gratifikasi ya. Sebelumnya aku mau ngejelasin dulu ya, gratifikasi itu apa sih? Mungkin teman-teman atau best yang di luar sana juga ada yang belum paham nih apa itu gratifikasi gitu ya. Berdasarkan dalam pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi adalah pemberian, dan dalam arti luasnya itu ya meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, terus perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Nah, gratifikasi tersebut yang baik diterima di dalam negeri ataupun di luar negeri itu dilakukan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Nah, sedangkan menurut KBBI, gratifikasi adalah uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Nah, jadi dari dua pengertian gratifikasi tadi dapat kita simpulkan bahwasanya gratifikasi adalah pemberian secara luas di luar gaji, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Nah, dan dalam buku yang berjudul Memahami Gratifikasi yang diterbitkan oleh KPK, dalam penjelasan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi itu mempunyai makna yang netral. Nah, jadi artinya itu tidak terdapat makna yang tercela atau negatif dari kata gratifikasi tersebut. Dan kalau kita penjelasan tersebut kita hubungkan nih dengan rumusan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tadi, dapat kita pahami bahwasanya tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, tapi hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria. Nah, kriteria ya dalam unsur pasal 12B ayat 1 tadi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jadi untuk mengetahui kriteria gratifikasi yang bertentangan dengan hukum, kita bisa lihat dalam rumusan pasal 12B ayat 1 Nomor 20 Tahun 2001 bahwa tiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan yang nilainya 10 juta atau lebih. Jadi gratifikasi tersebut bukan merupakan suap. Dan kalau nilainya kurang dari 10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi itu adalah suap dilakukan oleh penuntut umum gitu. Kalau tadi kakak bilang bahwa gratifikasi itu memiliki makna yang netral atau tidak buruk lah ya. Iya, dalam buku itu tadi yang ditulis oleh KPK. Tapi kan kenyataannya ada yang menyalahgunakan kewenangannya soal gratifikasi. Ada. Nah, Contohnya kayak yang Kak siapa tadi? Kak Reza Mawardi tadi kan kasus yang itu kan yang lagi viral itu. Ya, kalau untuk pidana penjara ya mungkin ada ya, dan pidana penjaranya itu ya seumur hidup atau pidana penjara minimalnya 4 tahun dan maksimalnya itu 20 tahun. Dan pidana dendanya itu minimalnya 200 juta dan maksimalnya 1 miliar rupiah gitu, Pen. Ini dan juga sebagai informasi juga nih buat teman-teman di luar sana,
bahwasanya ketentuan pidana tentang gratifikasi ini tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya itu kepada KPK. Nah, yaitu jadi wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi dan paling lambat itu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Dan dalam hal ini KPK dalam waktu paling lambat itu 30 hari sejak tanggal menerima laporan tersebut wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Nah, dan kalau kita juga lihat dari uraian pasal 12B ayat 1 nomor 20 tahun 2001 yang tadi, jadi untuk batasan gratifikasi itu sebenarnya tidak diatur mengenai batasan gratifikasi yang boleh diterima. Tapi pasal tersebut itu hanya mengatur bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara itu dianggap pemberian suap jika berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jadi gitu Kak Reja Mawati tadi ya jawabannya gitu. Jadi intinya berapapun gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara ataupun pegawai negeri, jika pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut segera melapor ke KPK untuk dianalisa lebih lanjut. Jadi terima kasih buat Kak Reja Mawati karena udah memberikan pertanyaan buat kita. Terima kasih banyak, dan buat Teman-teman semua yang mau bertanya seputar hukum bisa komen di bawah ini. Oh, ini buat informasi juga, acara atau program Q&A seputar hukum ini tayangnya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi seminggu itu ada 3 kali ya teman-teman. Dan sampai sini kali ya. Dan jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya agar kalian dapat langsung mengetahui video terbaru dari kita. Dan jangan juga lupa like, comment, share, dan subscribe. terima kasih.